Lalu di sini juga ada 4 rekayasa, Pak. Jadi unik ya. Pertama, rekayasa yang pertama nanti ini Bapak baca setelah ini ya, baca surah Yusuf. Ibu-ibu baca surah Yusuf utuh. Ini novel epik dalam Al-Qur'an. Rekayasa yang pertama adalah ketika anak-anak Nabi Yakub ini bersepakat mencelakai Yusuf yang awalnya mau dibunuh tapi akhirnya diceburkan di sebuah sumur. Lalu mereka membuat alibi palsu dengan cara membawa pakaian Yusuf dicabik-cabik, dikasih darah binatang, lalu bilang Bapak Yusuf dimakan oleh hewan buas. Itu alibi, rekayasa pertama. Nanti rekayasa yang kedua ada lagi ketika Nabi Yusuf digoda oleh majikan perempuan. Hebat banget Pak Nabi Yusuf, Pak. Yang ada tuh kita kepengen punya pacar cantik, atau punya pacar kaya, punya pacar berpengaruh. Nabi Yusuf punya kesempatan untuk berzina, tapi beliau memilih untuk berzina, untuk tidak berzina. Itu hebat banget, karena kebanyakan kita malah kepengen ngebayangin. Saya tidak tahu apakah kita yang saya maksud tuh jamaah di sini atau orang-orang yang menurut saya memiliki sifat kodrati bahwa laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Karena nanti kalau udah usia 15 sampai 20 sampai 30 itu pengen rasanya jalan nggak ada yang digandeng gitu Pak ya. Ada yang digandeng. Nah, untuk bisa gandengan itu kan pacaran dulu, nanti orang berebut punya pacar. Nah, Nabi Yusuf juga sebagai laki-laki normal punya hasrat pada perempuan yang menggodanya, tapi beliau memiliki kesucian hati sehingga beliau menghindar dari perbuatan yang buruk, yang keji. Caranya gimana ya? Cara rekayasanya dipanggil, Yusuf sini. Baik ibu, sambil pelan-pelan nunduk begitu. Dikunci, waghallaqatil abwab. Dikunci pintunya. Nah kemudian dirayu lah. Nah ketika Nabi Yusuf menolak, dia lari, dikejar, tarik bajunya sobek belakang, lalu kemudian tiba-tiba di tempat itu ada suaminya, pejabat yang berpengaruh itu. Perempuannya malah teriak, saya diperkosa, malah begitu ya. Malah perempuannya yang tidak diperkosa, tapi kemudian dengan gampang terlacak bahwa lihat aja sobek bajunya di mana. Kalau sobeknya di depan berarti Yusufnya jahat, perempuannya ngelawan, nyakar-nyakar sobek. Tapi kalau sobeknya di belakang berarti Yusufnya lari, dikejar, jangan lari gitu. Dan ternyata karena Nabi Yusuf adalah orang yang tercatat memiliki akhlak yang sempurna, dengan gampang kita bilang yang salah perempuan tadi, bukan Yusufnya, karena Yusuf selama bergaul di situ tidak pernah melakukan hal buruk. Yang kedua, potensi orang untuk gangguin Yusuf memang tinggi. Jangankan dia, pembantu-pembantu yang lain juga godain Yusuf gitu, semuanya suka. Nah itu rekayasa yang kedua. Rekayasa yang ketiga nanti ketika berita sudah nyebar, dan ini sebenarnya unik Pak, itu kejadiannya terjadi yang tahu Nabi Yusuf perempuan, pejabat, dan 1 orang saksi yang memberikan tawaran penyelesaian kasus. Cuma 4 orang atau mungkin lebih, sedikit saja. Udah nggak boleh ada yang ngomong, ini dirahasiakan. Besok sudah nyebar di grup WA Pak. Udah repot semua ibu-ibu itu. Wah ternyata pejabat ini melakukan begini-begini. Nah, rekayasa ketiganya muncul. Dipanggil lah itu, diundang ibu-ibu tadi yang grup WA tadi, disuruh, ayo ibu, ini undangan mendadak, mohon maaf silakan duduk. Nah, duduklah, dikasih masing-masing buah, yuk kita sekarang motong buah. Lagi motong buah dengan pisau yang tajam, Yusuf disuruh lewat, semuanya terbelalak, motong buahnya nggak sengaja, motong tangan sampai luka. Itu rekayasa lagi, supaya perempuan-perempuan yang lain tahu, ente baru ngeliat sekali aja terpesona, apalagi saya yang tiap hari. Deg-degannya tuh lebih lama saya ini, mikir caranya gimana, ente baru ngeliat sekali tuh semuanya. Waqatta'na aydiyahunna, mereka menyakiti, melukai tangannya sendiri. Itu nanti rekayasa terakhir Nabi Yusuf melakukan, Pak. Jadi ketika saudara-saudaranya dalam kondisi nggak punya uang, datang ke sana minta bantuan, lalu Nabi Yusuf bersedia membantu, dikasihlah beberapa karung gandum atau apa gitu ya, sembako lah, ada minyak goreng di situ, minyak goreng curah juga di situ. Yusuf tahu bahwa ada satu ini yang merupakan adik kandung yang baik. Yusuf pengen supaya adik ini bersama dia sebentar, lalu gampang ditaruhlah salah satu mungkin timbangan atau takaran, taruh di karung milik adiknya, sehingga kemudian diumumkan ada pencurian, semuanya nggak boleh keluar. Dicek satu persatu, ternyata ada di situ.
maka semua abang-abangnya pulang, yang satu ini tetap di sana untuk bisa bertemu dengan Yusuf. Itu rekayasa juga, Pak. Tinggal Bapak ngukur rekayasa yang mana yang boleh, mana yang tidak. Karena kita juga punya rekayasa yang halal. Banyak rekayasa lalu lintas tuh halal, Pak, ya. Yang asalnya 2 jalur jadi 3 jalur gitu, yang asalnya hijau jadi tutup untuk kepentingan yang menurut kita harus ada, maka kita melakukan rekayasa dan seterusnya. Ini juga muatan dalam surah Yusuf.